Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, adalah kelas berbagi dari 290 CGP terpilih, 5 CGP dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan berbagi tentang best practice sebagai wujud aksi nyata implementasi pendidikan guru penggerak. Kepada kelima CGP terpilih, kami persilahkan untuk menempatkan diri. CGP Sofiana SPD dari SMP IT Insan Mulia. Calon guru penggerak Mulyaningsih SPD dari SMK Terpadu Bakti Indonesia Padi. Kami mohon kepada para penggerak dan Bapak Ibu tamu undangan untuk tetap bersabar dan ekonomi karena acara yang ini baru akan mulai. Calon guru penggerak Dewi Romayati SPD dari TK Islam Karangapati. Calon guru penggerak Nur Susilowati SPSI dari SMA Negeri 1 Juanda. Dan calon guru penggerak Yoga Dwi Jauh Dasana SPD MPD dari SD Negeri Pati Kidul Rotan. Acara sesi berbagi akan dibersamai oleh Bapak Setio Kadiono, SPD MPD, selaku moderator, Kepala Sekolah SMA Negeri Layan. Kemudian pengajar praktik Ibu Susti Ningsih, SPD SD MPD, selaku moderator. Dan juga Bapak Sunarto SPD MPD, selaku timekeeper. Kepada beliau yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebetulnya festival panen hasil belajar ini salah satu poin pentingnya adalah kita akan menunggu cerita baik, karya-karya terbaik, aksi nyata apa yang telah dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak di Angkatan 9 ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ada 5 perwakilan dari CGP Angkatan 9 ini. Seluruh calon guru penggerak yang berjumlah 290 telah membuat melaksanakan program aksi nyata terbaiknya dan semua luar biasa ya Pak. Hanya di sini kesempatannya kita berikan kepada 5 untuk bisa berbagi kepada kita semua. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan seri kita berbagi kita ya. Yang pertama ada dari ujung paling utara ada Bapak Yoga Dwi Wicaksono, Bapak Dwi Wicaksono. Kemudian ada Ibu Sofiana. Ya. Tadi Pak Yoga dari SD Pati Kidul. Mana nih Bapak Kepala Sekolahnya mungkin dari SD Pati Kidul ada? Hadir? Alhamdulillah. Berikutnya Bu Sofiana dari SMP IT ya. Betul sekali. Jadi SMP IT Insan Mulia Padi sudah hadir kepala sekolah di sebelah sana. Saya juga dari PP-nya Bapak Kisworo dan dengan fasilitator Bapak Sujarwono yang sudah jauh-jauh datang dari Kabupaten. Bapak Sujarwono ada di sebelah mana ya? Saya kurang tahu sebelah mana Bapak. Iya. Berikutnya yang ketiga ada Ibu Mulyaningsih dari SMK Terpadu Bakti Indonesia. Kemudian ada Ibu Dewi Romayati dari TK Islam Karana. Boleh? Baik, perkenalkan nama saya Nur Susilowati dari SMA Negeri 1 Juanda. Ya.
Luar biasa sekali. Coba kita akan mendengar secara bergantian ya, kira-kira yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan aksi nyatanya. Kalau di data kami untuk Pak Yoga bawa apa ini? Bisa diceritakan apa ini yang dibawa Pak Yoga? Untuk Pak Yoga. Ya, jadi di SDM pribadi kita Sambil ditunjukkan Pak, berdiri Pak Yoga. Membawa apa ini? Ya, jadi yang saya bawa ini adalah salah satu media belajar pemrograman robot yang kami terapkan di SDM Doron 1. Jadi dari aksi nyata yang sudah kami lakukan, kita mengajak anak untuk membuat program dan didemokan langsung. Membuat robot. Membuat programnya. Ya. Program robotnya luar biasa sekali. Kita berterus untuk Pak Yoga ya, telah mampu memberikan bimbingan ya secara langsung pada siswa-siswanya membuat robot. Ya. Kalau menurut apa? Kalau menurut apa? Baik, terima kasih. Kebetulan saya itu seorang guru BK. Saya amati itu dari hal yang sudah ada, terutama untuk layanan-layanan BK itu tentang himpunan data. Itu saya rasa itu sangat penting sekali untuk memberikan layanan. Oleh karena itu, sebenarnya buku pribadi siswa itu sudah ada di Pak, tapi pemanfaatannya itu belum bisa maksimal karena ada beberapa faktor. Jadi sebetulnya guru BK itu sudah memiliki mungkin ya, lebih di-up lagi. Iya, betul. Daripada bisa membuat bukunya lebih berfungsi lagi. Betul. Ya. Terima kasih Bu. Kita beri aplaus juga. Ya. Berikutnya Bu Mulia, silakan secara singkat aksi nyatanya. Untuk program yang saya buat di sini berjudul program Sahabat Desa. Di sini anak-anak bekerja sama dengan masyarakat desa dalam hal layanan kesehatan, Pak. Di sini anak-anak dibantu oleh bimbingan Bapak Ibu guru untuk menjalin kerjasama di desa dan melakukan kegiatan kesehatan di desa bersama Bapak Ibu. Berarti para siswanya diterjunkan ke desa. Langsung diterjunkan. Luar biasa sekali ya. Jadi sebagai life skill ya, memberikan pengetahuan secara langsung di lapangan di masyarakat. Luar biasa sekali. Baik, berikutnya Bu Sofiana, programnya secara singkat bisa di. Iya, baik, terima kasih. Saya mendengar dari Yusuf Al-Qudri, ilmuwan Muslim, ceria Muslim dari Mesir mengatakan bahwa anak-anak adalah tumpukan kehidupan, di mana perlu disayangi, kemudian perlu dibimbing dan juga diberikan pendidikan yang sesuai dengan zaman agar dapat menghadapi tantangan dunia modern dengan bijaksana. Maka dari ini, salah satu visi dari sekolah kami, yaitu SMP Negeri Nusa Mulia, adalah komunitas intelektual yang terampil, beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Sehingga di sini saya membuat salah satu prakasa perubahan bernama pekat peningkatan atau pertumbuhan keterampilan kreatif dan juga teknologi. Dan di sini saya membawakan yang namanya startup. Apa sih itu startup? Betul, startup. Oh iya, kita bisa terpelaksana. Iya ya Pak. Nanti ada saatnya untuk bisa menjelaskan. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya satu lagi Bu Dewi ya. Bu Dewi, secara singkat Bu, aksi nyata apa yang sudah panjenengan lakukan selama PGP? Baik, terima kasih. Kami sudah melaksanakan program, yaitu Busur Jumba. Busur Jumba atau tabungan surga Jumat berbagi. Itu merupakan keterampilan sosial anak untuk saling berbagi kepada teman atau saudaranya. Itu merupakan hal yang paling penting karena itu untuk membantu mereka bersosialisasi dan juga menjalin hubungan baik di lingkungan. Ini TK, jenjang TK ya? Betul. Betul. Jadi TK PAUD itu ternyata memang sebagai basic ya dasar, sehingga sudah mulai diterapkan. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Sekarang kita akan gali. Pada awalnya seperti apa? Kenapa kok panjenengan semua ini bisa mempunyai inspirasi sehingga tergerak untuk bisa melaksanakan aksi nyata ini? Jadi pasti ada alasan tersendiri sehingga panjenengan memilih program aksi nyata tersebut. Silakan dimulai dari dia, silakan. Terima kasih Bapak. Saya memilih program yang bernama Sahabat Desa itu karena saya
biasa. Berarti dianalisis dulu ya, ternyata sudah mengarah ke rapor pendidikannya seperti apa. Jadi kita semua kan tahu kalau masing-masing sekolah ada rapor pendidikan, kita lihat di bagian mana yang ternyata ada di sana. Mungkin berbeda cerita dengan Pak Yoga, berbeda cerita. Inspirasinya bagaimana sehingga memunculkan aksi nyata ini? Jadi dari pemilihan proyek ini itu berawal dari ketika kita melakukan diskusi dengan siswa. Kira-kira apa sih yang anak-anak ingin melakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan generasi mereka atau zaman saat ini. Jadi anak-anak pada bilang, Pak, kita mau membuat robot, kita mau ini, kita mau itu, gitu kan. Kemudian kita saling satu persatu. Kemudian kalau kebetulan untuk anak-anak usia kelas 5 SD, setelah kami diskusikan untuk membuat robot mungkin nanti ketika kelas 6. Untuk kelas 5, bagaimana kalau kita belajar membuat programnya dulu. Jadi belajarnya membuat programnya ya? Iya. SD, luar biasa sekali. Anak SD sudah diajari untuk membuat program. Iya. Dan itu kita lakukan secara bertahap karena anak-anak SD kan benar-benar dari nol untuk tahu tentang program. Jadi kita kenalkan dulu lewat game, kemudian kita membuat program tapi demonya secara virtual. Terus yang terakhir di tahap terakhir itu anak-anak membuat programnya, tapi supaya lebih kontekstual kita demokan menggunakan robot tersebut. Jadi juga ada kontekstualnya juga ya. Kalau boleh tahu ini SD-nya kelas berapa Pak? Kelas 5. Kelas 5 ya. Tapi sebenarnya masih kelas 4 mungkin sudah mulai dikenalkan gitu mungkin ya. Kelas 4 sudah mulai dikenalkan mungkin untuk keterampilan dasar Dasarnya. Jadi nanti kelas 5 siapa lagi? Ya, Luar biasa sekali. Berikutnya coba sekarang kita ke Bunur ya. Bunur, inspirasinya dari mana? Baik Bapak, inspirasi tentang optimalisasi pemanfaatan beasiswa ini, kami sebenarnya dengan guru-guru BK itu kan sering menjadi patokan data tentang kondisi siswa. Terus kalau dalam BK itu banyak sekali layanan. Kita itu ingin satu buku mungkin itu berisi semua informasi siswa dari data pribadi, data akademis, non-akademis maupun kepribadian. Jadi satu sisi termasuk juga tentang rencana ke depan atau mungkin masa depan. Itu sudah ada semua di sana. Biar kita tidak ribet. Ya karena anak SMA ya sudah ada layanan bagaimana dia masuk masa depan. Penting sekali. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya silakan. Sofiana ya. Sofiana dari inspirasinya dari mana? Adanya startup. Startup, studio kreatif konten. Inspirasinya dari mana sih? Sebenarnya tentu inspirasinya sebenarnya dari siswa gitu ya Pak ya. Di mana minat terhadap fotografi, terhadap videografi ini meningkat sesuai dengan observasi yang sudah kami lakukan di sekolah kami bahwa anak 100% ini menggunakan media sosial. Sedangkan sekitar 58% mereka aktif untuk posting sesuatu di media sosial mereka. Kemudian sekitar 38% mereka aktif di dunia videografi dan sekitar 46% mereka aktif di dunia fotografi. Ini menjadi salah satu alasan utama kenapa anak-anak ini bukan kami sebenarnya yang menginisiasi. Program ini diinisiasi oleh anak kita sendiri. Inilah kenapa anak-anak kemudian bersama kami membuat yang namanya startup. Dan yang paling penting, ini adalah dukungan sekolah juga Pak. Sekolah yang namanya mereka ada di sekolah swasta gitu ya, bukan sekolah negeri yang kebanyakan siswanya semuanya bisa langsung masuk ke negeri dengan biaya murah. Dan kita adalah sekolah swasta yang belum dikenal dengan banyak orang. Maka dari itu sekolah itu membutuhkan yang namanya promosi. Yang promosi yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah promosi digital. Ya, medsos ya, dari media sosial. Ya luar biasa sekali. Kalau guru-gurunya seperti Bu Sofi ini wah, luar biasa pasti bisa memberikan inspirasi dan juga pembaruan di sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Berikutnya Bu Dewi. Dewi, silakan Bu Dewi. Inspirasinya dari mana? Ada program yang tadi disampaikan. Saya terinspirasi untuk merancang program khusus juga itu karena saya ingin menanamkan karakter
menanamkan kompetensi, menanamkan keterampilan sosial anak, di mana anak mau berbagi, dan anak apabila mau berbagi mereka akan bisa bersyukur, anak-anak juga solidaritasnya juga tinggi, dan juga hubungan dengan temannya dan juga masyarakatnya bisa baik. Luar biasa, semua tetap berpusat pada murid ya, semuanya tetap tugasnya ke sana. Luar biasa sekali ini, mudah-mudahan audien masih bersabar untuk bisa menyimak cerita dari rekan-rekan yang telah melaksanakan hasil nyatanya. Nanti kami minta untuk audien dari rekan-rekan JKP yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersiapkan. Tapi kita sekarang kita dari yang sudah dilaksanakan, dari yang diceritakan, pastinya tidak semudah itu. Ya, kemungkinan ada kendala dan sebagainya. Silakan kami persilahkan banyak masing-masing untuk bisa bercerita. Mungkin ada kendala apa di sana. Bapak Yoga? Untuk kendala, jujur Pak, karena ini adalah program pertama dari sekolah, jadi kendala yang pertama adalah terkait dengan pengadaan robot. Kemudian kurikulum pembelajaran robot seperti apa. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu kita mencari mitra salah satu sekolah swasta, tetapi yang ini sudah punya pengalaman dalam hal robot. Jadi kita sudah belajar di sana, kita belajar dengan gurunya, jadi gurunya juga ikut, kemudian nanti secara bertahap kita bisa studi itu kita terapkan di sekolah kita. Luar biasa. Jadi tetap ada studi, kemudian mungkin kendala internet juga ada tadi. Iya. Kita tetap semangat menjalankan itu ya. Iya. Untuk silakan ada kendala. Untuk kendala itu mungkin lebih ke siswa aja, karena kita sebagai guru BK itu harus pintar-pintar untuk memotivasi siswa, terutama ini kalau mereka merasa apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk dirinya, pasti tentunya dia akan lebih sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Seperti itu juga dalam buku pribadi siswa ini, kita sebagai guru BK harus tadi ya, kita menyosialisasikan, memberikan motivasi kepada siswa untuk berani mengungkapkan apa yang dia rasa, yang dia inginkan, kemudian dengan jujur menyampaikan informasi-informasi, karena semua informasi yang dia berikan itu tentunya akan berguna untuk diri mereka sendiri, baik untuk masa mereka sekolah SMA ataupun nanti setelah lulus dari sekolah. Iya, semua tetap kembali ke siswa gitu ya. Tapi adanya kendala itu tetap nanti sebagai mereka tetap harus luar biasa. Berikutnya silakan. Ya silakan. Ada kendala apa? Dalam pelaksanaan nyata yang sudah panjangan ceritakan tadi. Ya, sebetulnya dalam saya melaksanakan program kami itu tantangannya itu ringan sih Pak, belum. Tidak selalu menjadi kendala ya. Iya, karena kita berkolaborasi dengan baik dengan berbagai pihak, dan anak-anak pun juga merasa senang karena untuk keterampilan sosial itu menjadi fondasi untuk anak PAUD, sehingga anak-anak dengan pembelajaran yang menarik, dengan kerjasama yang baik, insya Allah anak-anak akan merasa senang. Jadi biar anak senang yang Iya, datang ke sekolah kita itu memberikan pembelajaran yang menarik. luar biasa. Terima kasih Bu. Bisa memberikan. Oke Pak, terima kasih. Untuk setiap program yang kita laksanakan pasti memiliki kendala di awal. Kendala yang pertama yaitu karena kita kerjasama pasti ada penolakan ya di dalam masyarakat, di mana masyarakat tidak mau untuk melakukan kerjasama dengan kami karena sudah ibaratnya sudah siap sendiri ya. Oke, sangat ada penolakan. Yang kedua karena pelaksanaan program ini itu sesuai dengan jadwal yang ada pada masyarakat. Jadi tim kurikulum di sekolah kami juga harus merolling jam pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Karena semua itu kembali lagi untuk siswa ya Pak. Begitu Pak.
terima kasih. Dan nanti masyarakat tetap bisa menerima akhirnya itu ya. Ya. Silakan Bu Sofi. Baik. Pelaksanaan programnya. Kendala dari stand tentunya pasti ada kendala yang tidak dihadapi. Apalagi kendala ini berkaitan erat sekali dengan siswa kami yang kemudian ada di SMP. Rata-rata anak SMP adalah anak-anak awal yang baru pakai gadget yang lagi senang-senangnya begitu ya. Dan bagaimana sih kendalanya? Yang pertama adalah ketakutan kami dalam penyalahgunaan atau penyimpangan pembuatan konten. Ini sangat-sangat ketakutan. Dimana ketika siswa sudah pandai membuat konten, tapi ternyata tanpa dibarengi dengan keimanan, akhirnya kontennya nanti kemana-mana. Dan solusinya nanti ya Pak ya, atau sekarang? Belinya nanti. Solusinya nanti. Dan yang kedua itu yang baru pertama ya. Kendala pertama adalah ketakutan kami terhadap penyalahgunaan pembuatan konten. Sedangkan yang kedua adalah ini pelatih. Benar sekali. Karena kami sudah sekolah SIT, di mana pelatih kita tidak semudah itu mencari pelatih yang mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan kami, yang paham nilai-nilai sesuai dengan SIT. Jadi banyak orang yang bisa fotografi, banyak orang yang bisa yang namanya videografi, Tapi tapi tidak semua. iya betul, yang tidak sesuai dengan kami itu yang susah. Terima kasih. Jadi memang yang namanya program, yang namanya aksi nyata itu mungkin memang selalu ada tantangan, ada tantangan. Benar sekali. Tapi mengingat panjenengan semua ini prestasi yang luar biasa, tentu bisa dipecahkan. Untuk yang berikutnya kami jeda terlebih dahulu. Silahkan kami minta partisipasinya dari audiens dan mohon panitia untuk bisa menyatakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Pak Amir, mungkin ada yang sangat ditanyakan untuk yang sini. Monggo, silakan Bapak bisa. Ibu, oke, minta tolong panitia ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Medina dari Masyarakat Dinas Mas SMP. Ya. Untuk sebelum saya berbincang dengan Bapak Ibu yang ada di depan, close dulu dong untuk hari Mas Medina. Ya, itu. Luar biasa. Ya, terima kasih luar biasa Bapak Ibu yang ada di depan ini dan rekan-rekan semua yang masih ada di belakang di program 9 ini. Dan saya lihat tadi program juga luar biasa. Saya hanya ingin mencari pertanyaan siswa dan jawab tentang karena saya semuanya dari luar biasa. Saya hanya berharap apa yang saya sudah dapatkan dan hanya berusaha dan tidak seperti apa ya, karena banyak tanya apa ya, terus berada terus kegiatan yang akan memajukan pendidikan Indonesia sampai dengan kita mencapai rujukan dalam saya seperti itu. Mudah-mudahan kita terus bersemangat sebagai aktor penggerak dan kita saling bermain. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk bersemangat untuk menjadi bibit-bibit unggul memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita sangat berterima kasih Ibu pengawas ini luar biasa sekali perhatiannya dan pasti memotivasi seluruh yang ada di Kabupaten Pati. Untuk pertanyaan yang berikutnya nanti kita coba dari yang disampaikan Ibu pengawas bisa dipahami pertanyaannya. Jadi yang namanya program itu tidak hanya yang disusun saja dilaksanakan, tapi nanti tidak dijaga, tidak terus dipelihara. Nah, tipsnya bagaimana agar panjenengan itu tetap bisa mempertahankan, bisa menjalankan program itu secara kontinue. Nah, itu yang penting. Jadi tidak hanya di awal saja program, tapi bagaimana itu terus bisa berkelanjutan ya. Mungkin masing-masing punya statement saya sendiri. Silakan kita mulai saja dari Desti ya, mulai dari Terima kasih Pak. Jadi tips untuk mempertahankan pendidikan program ini agar bisa berjalan terus, memang dari awal kami sudah komitmen di antara guru kita itu coba kita buat data yang benar-benar valid, berkualitas dan isinya menyeluruh
kami memasuki. Walaupun tetap kita harus menjaga asas kerahasiaan karena memang ada beberapa data yang tidak boleh diberikan kepada apalagi kalau sifatnya pribadi. Misalkan itu dibutuhkan, kita pun harus izin dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, dan dengan guru ekstrakurikuler. Karena biasanya pembimbing ekstra itu biasanya mencari tahu yang punya bakat ini, yang punya prestasi ini, itu kita bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Luar biasa sekali. Berikutnya silakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, yang pertama itu saya untuk menjaga konsistennya itu kita memprioritaskan hal-hal yang memang itu kita memang bertujuan untuk menanamkan karakter anak dan kompetensi dan juga keterampilan sosial anak, sehingga kita butuh teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, karena kita ini menginginkan anak yang baik, tentunya kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Dan juga kita selalu konsisten. Ya, ya harus konsisten untuk memberikan pembelajaran yang baik yang berpusat pada anak dan memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Ya, luar biasa. Apalagi di TK yang betul-betul harus sampai ada yang tidak nyaman. Kan tidak nyaman itu kalau bagian anak TK sebenarnya nggak langsung dampaknya nanti panjang. Tapi ada gurunya yang punya program juga tetap harus konsisten. Ya, konsisten dan Betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk triks agar program ini berjalan berkelanjutan, yang pertama yaitu kita harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah selaku pemangku kepentingan, kemudian kolaborasi antar guru, karyawan, siswa maupun masyarakat. Itu sangat penting karena kalau tidak ada kolaborasi, program ini tidak akan berjalan. Selanjutnya, program ini harus dilaksanakan secara konsisten atau berkelanjutan biar program-program yang sudah kita bentuk dapat berjalan seperti apa. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi misalnya kalau di lapangan kenyataannya kita berusaha konsisten, ini ada masih ada saja hal-hal yang muncul. Kira-kira gimana? Kalau misalnya masih ada di perjalanan masih ada lagi yang muncul. Kalau di sana masih ada murid, karena kan sebelum melakukan program ini kita kan sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan murid untuk mengetahui bagaimana suara, kemudian pilihan agar mereka dapat melakukan program ini dan berjalan dengan semestinya seperti itu Pak. Menciptakan siswa untuk sebagai student agency. Betul sekali. Luar biasa ini pemikiran-pemikiran dari guru penggerak. Silakan Bu Sofi berbagi terkait yang masalah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dan terima kasih sekali masukannya dan juga doanya dari Ibu Pengawas, gitu ya. Dan tentunya bagaimana sih untuk bisa terus menjaga konsistensi agar program ini selalu tetap berjalan, begitu. Yang pertama memang kolaboratif. Ini yang benar-benar saya rasakan sekali itu ketika saya sebelum masuk di JDP, setelah saya ikut di program ini adalah kolaboratif. Bagaimana kita bersama dengan anak-anak karena ini adalah desa
kalau menurut saya untuk menjaga konsistensi dan keseimbangan program itu adalah memasukkan program ini ke dalam domain kurikulum sekolah. Kita Betul sekali kan? ya langsung saja kita masukkan ke domain kurikulum sekolah. Nanti kita susun saja kurikulum untuk pemrograman robot mulai dari kelas 1 kita kenalkan dari gamenya, karena yang kita lakukan di kelas 5 ini semuanya ya untuk game sendiri itu juga ada kelompok umurnya, jadi itu nanti kelas 1 bisa masuk, kemudian nanti bisa kita masukkan juga kurikulum pemrograman robot ini sesuai dengan fasenya masing-masing. Jadi itu nanti Ada fasilitas ya, indikasinya ya itu kan kita ada usaha masih kecil, mungkin dari kelas 1 dulu itu nanti kita bisa fokus ke game pengenalan coding atau pemrograman. Untuk yang B mungkin kita bisa mengenalkan, tetapi demonya secara virtual. Untuk fase C mungkin seperti ini, kita demokan secara kontekstual dan mencoba untuk interaktif. begitu ya, luar biasa sekali. Saya membayangkan sekali kan Pak, SD-nya ini fasilitasnya pasti udah luar biasa. Ini sampai sudah sampai ke program robotik gitu. Ini memang luar biasa. Jadi perlu kita apresiasi, mudah-mudahan nanti inspirasi. Baik, kami sampaikan kepada para rekan-rekan calon guru gerak, dengan semua yang kewajiban nanti untuk memberikan refleksi ya, untuk memberikan tanggapan terkait dengan berbagi praktek baik dari rekan kita yang depan ini. Berikutnya kita minta untuk dari calon guru penggerak tadi ada yang mengajukan pertanyaan tadi. Silakan ini dari CGP, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Sebutkan namanya ya Mas. Terima kasih nama saya Sidik. Saya dari Presiden kita hasil pakai apa. Jadi pertanyaan saya tadi boleh juga Mas pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin saya mau tanya hasil teman-teman CGP. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tantangan jelas. Cuman pertanyaan saya bagaimana mengatasi supaya tantangan itu tidak ditemani dengan gagasan air mata. Itu pertanyaan saya. Yang kedua dari ke Bu Sofi, saya sebenarnya agak tertarik tentang masalah pelatih. Yang pelatih tadi kan untuk jadi PSDT agak susah ya dari kriterianya. Mungkin saya sudah ingin tahu kriteria apa yang sebenarnya masuk ke dalam kriteria PSDT. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Siti. CGTP-nya siapa ini? Bu Dewi ya. Luar biasa pertanyaan tadi. Ditujukan untuk Bu Sofi dan juga tadi. Nanti bisa semuanya juga bisa menanggapi. Bisa bertanggapan juga ya. Sama-sama identik itu kayaknya ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Sigit ya Pak namanya ya. Iya. Pak Sigit, ada satu hadiah buat Bapak. Masya Allah. Kenapa hari ini sedang memberikan pertanyaan? Saya memberikan hadiah buat Bapak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Boleh berdiri Pak? Boleh ya? Silakan. Baik, begini. Pertanyaan tadi sudah saya katakan ada yang namanya tantangan. Lalu solusinya seperti apa sih? Tantangan yang pertama kali dihadapi tadi ya Pak ya, tantangan yang pertama adalah takutnya yang namanya
silakan Pak diberi kesempatan pada masing-masing CGP ini untuk memaparkan secara lebih detail, dikulik, baik dari awal musim program ini bercerita lengkap, kemudian ada kendala ketika itu kami begini, secara real yang terjadi, yang sudah terjadi ya, bukan di angan-angan. Silakan Pak Yoga. Ya, izin share Pak ya, sebenarnya pemrograman robot yang kita lakukan saat ini itu adalah plan B. Plan A-nya adalah kita tidak menggunakan robot Arduino RJ45 ini bukan, tapi plan A-nya kita adalah kita menggunakan robot Lego Mindstorm EV3. Nah, itu sudah masuk plan A kita. Tapi di tengah jalan, ketika kita mencari vendor yang bisa menyediakan itu, ternyata kita cari di Indonesia nggak ada. Jadi harus impor. Nah, ketika harus impor, ya kan setelah kita studi banding ke SMK yang kita ajak mitra itu, beliau menceritakan dan pernah setelah dibanding di luar negeri juga, kalau untuk standar anak SD pakai ini Pak, pakai itu. Nah, oke Pak, siap. Kemudian apalagi ini sudah. Nah, kita siap semua sudah siap, tetapi di titik terakhir saat kita pencarian vendor itu ternyata sudah rugi semua, nggak ada. Adanya second. Kalau second kita tidak sesuai ya, tidak benar ini karena kita kan memegang amanah dari wali murid juga. betul sekali. Karena biaya juga sedikit, jadi ya kita turunkan grade-nya menjadi robot Arduino RJ45 ini untuk media. Tapi yang dilaksanakan dari semua siswa itu teknisnya sebenarnya coba diceritakan bagian teknisnya. Ya, jadi secara teknis ya, mungkin bayangan kita membuat program itu secara utuh. Untuk anak SD jelas itu tidak mungkin karena anak SD ini kita harapkan pada pengenalan saja. Jadi pada program robot ini adalah suatu hal yang rumit. Kita untuk dibelajarkan di kelas itu hanya fokus pada pergerakan. Jadi robot itu kalau kita boleh ada program bannya ini yang melaju, yang sebelah mana, kecepatannya berapa, nanti beloknya bagaimana, banyak. Tetapi yang kelas 5 ini kita fokuskan pada arah maju, mundur, kanan, kiri. Seperti main-main gitu ya. Ya, main gitu. jadi saya memberikan challenge ke anak-anak, coba robotnya ini kamu program sampai sedekat mungkin menuju ke finish. Nah, nanti anak akan mengeksplor. Anak-anak ada caranya macam-macam. Ada yang anak-anak itu mengukur kira-kira jarak segitu butuh kecepatan berapa ya. Menggunakan rumus yang sudah mereka pelajari waktu kelas 4. Ada anak yang coba-coba juga ada macam-macam cara mereka. Dari semua siswa, kalau sekarang kan eranya diferensiasi. Ya. Apakah di kelas ini semuanya senang, semuanya tertarik? Barangkali ada anak yang ini ya, tentu mengikuti saja. Dilihat grade tertariknya gitu. Kan mungkin ada mungkin anak yang sebenarnya tidak begitu suka. Bisa jadi kalau pernah terjadi tidak ya? Kalau dari aspek ketertarikan semuanya tertarik, tapi dari cara memprogramnya itu anak-anak ada yang awalnya kan kita menggunakan laptop untuk memprogram, tapi ternyata anak-anak kurang nyaman kalau pakai laptop. Berarti anak sudah terbiasa dengan laptop. Ya, di kelas 4 kita sudah ada pembelajaran TK itu, tapi ya kita tidak bisa memaksa ya Pak, karena ada anak-anak yang lebih nyaman memprogramnya pakai HP. Ya, kita fasilitasi pakai HP. Ada juga yang memprogramnya itu anak-anak modelnya ditulis dulu di buku, baru nanti diketik di HP, terus dimasukkan ke program. Tapi berarti tetap bisa ya, akhirnya anak-anak tetap bisa mengikuti semuanya. Ya, mungkin kendalanya bukan ke ketertarikan, tetapi cara mereka memprogram itu. Medianya ada yang laptop, ada yang HP, bahkan ada yang ditulis tangan dulu. Sekarang kalau boleh tahu dalam pembelajaran pandangan itu untuk kegiatan ini itu masuk di pembelajaran harian atau di ekstrakurikuler atau bagaimana yang melakukan aktivitasnya?
Kalau ini kita masukkan di intrakurikuler, jadi sudah kita jadwalkan setiap hari Selasa 4 jam. Dari Selasa Saya belajar dengan yang sendiri. kita punya 5 A, B, C, D, jadi masing-masing guru sama membelajarkan tentang itu. Ini ada tim begitu ya. Iya, ada tim. Setiap dari Selasa luar biasa sekali deh. Anak-anak sudah beda dari hari Selasa semangatnya beda. Ya, sudah selesai. Yang mau bawa HP sudah tahu karena nanti mau belajar ini, jadi bawa HP dari rumah. Ini tuh atas isi orang tua. Nanti terakhir kita cerita dampaknya ya. Sudah pernah juga dan sebagainya masih nyata ini. Tapi kita mendengar dulu cerita dari Budi Bukan yang dari awalnya yang terjadi di sekolah banyak ini. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi kan berkenaan dengan keluarga sosial ya Pak. Tabungan surga juga ada. Tabungan surga ini kita dapatkan untuk melatih anak untuk mau berbagi. Jadi kami laksanakan setiap hari Jumat. Di Jumat minggu pertama, kedua, dan ketiga. Anak-anak kita ajak untuk melaksanakan tabungan surga. Ya, tabungan surga. Tabungan surga itu sudah menjadi budaya kami. Memang di sekolahan kami anak tidak diperbolehkan untuk membawa uang. Tetapi khusus di hari Jumat dengan kita sudah kolaborasi, kita sudah diskusi dan sudah kita rapatkan dengan guru. Khusus hari Jumat kita akan melaksanakan tabungan surga. Dan tabungan surga ini fungsinya atau kita alokasikan untuk Jumat berbagi. Oke, jadi anak setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat setelah anak-anak itu sholat duha, jadi anak-anak itu sudah terbiasa untuk mengumpulkan tabungan surga. Dan di Jumat yang minggu terakhir, Jumat yang keempat, anak-anak kita libatkan, anak-anak ikut serta untuk membagi bingkisan kepada masyarakat sekitar sekolah. Terus kalau boleh tahu nih, pastinya kan itu mengumpulkan uangnya anak. Pernah nggak ada orang tua yang sengaja menanyakan, kita sekolah melaporkan, berubah hasil setiap bulan Jumat itu? Begini Bapak, di Jumat minggu ketiga, setelah kita mengumpulkan semuanya, itu kita dan perwakilan pengurus paguyuban dan juga anak-anak kita bersama-sama menghitung. Jadi kita secara keterbukaan dan kami juga membagi kelompok untuk membelajarkan. Jadi kita memang melaksanakan kerjasama yang baik dan keterlibatan secara penuh untuk pelaksanaan busuk juga. Iya, jadi kita sebagai guru, kemudian siswa dan siswa belajarkan. Nah, setelah kami belajarkan, berikan tugas untuk buat bingkisan. Buat tulisannya. Ya, betul. Jadi sesuai Dibagikan kemana? Sasaran dibagikan kemana? sasarannya itu nanti masyarakat sekitar sekolah. Ya, betul. Pernah terpikir untuk ke satu yayasan atau mungkin ke dinas sosial? Mungkin itu untuk tidak lanjutkan Pak. Ya, jadi kita laksanakan di sekolah kami dulu. Kebetulan kita sudah membuat stand khusus untuk program busuk juga. Jadi nanti kita lakukan di situ kebiasaan dulu kalau memang dampaknya biasa nanti kita bisa berbagi ke lingkungan gambar Program konsisten setiap ya. Terima kasih banyak bisa berbagi dari awalnya sampai apa saja. Terima kasih Bapak. Awal kegiatan kami itu bersama dengan rekan-rekan guru BK berdiskusi, kemudian kami mencari tahu kira-kira apa ya penyebabnya anak itu kok agak enggan
Dari itu kami tahu bahwa ternyata anak-anak itu enggak mengisi siswa karena di dalam buku pribadi siswa itu isiannya bersifat kaku, dalam artian hanya itu saja. Kemudian yang dia ingin mungkin tampilannya lebih diperbaiki. Yang kedua ini tidak hanya dalam bentuk tulisan, jadi diselingi dengan gambar, kemudian disuruh mengekspresikan apa yang dia alami, dia rasakan melalui gambar seperti itu. Kemudian mungkin kondisi keluarga, gambarkan sosok ayah kalian seperti apa itu. Dari situ, mohon maaf karena basic kami dari psikologi juga, jadi secara tidak langsung itu bisa kita ketahui kondisi psikologi siswa. Kemudian kalau ada permasalahannya kita lanjutkan dengan tindak lanjut berupa konseling atau konsultasi. Ya, sekali kali mereka yang paling paling itu. Tidak ada siswa yang tidak mau lah, tidak mau isi. Oh, ada loh Pak, ada. Seperti itu pasti ada. Dengan berbagai alasan, ada yang tidak mau untuk mengisi, tetapi pandai-pandainya kita untuk mendekati siswa, memberikan motivasi. Ini loh anak-anak yang menjadi siswa untuk kamu itu. Malah saya semakin anak-anak siswa yang jauh kalau semakin keras ngajar, malah mereka semakin lari. Jadi kita dekati mau seperti apa, terus ini fungsinya seperti ini, ayo coba kita isi bersama yang kamu mau isi. Jadi kita tidak langsung harus isi ini, tidak. Yang dia mau isi yang mana, mau buat silahkan. Bebas. Kemudian mau isi di mana, monggo. Saat layanan klasikal atau mungkin saat istirahat atau seperti apa silahkan. Di mana pun kita bebaskan seperti itu. Bebas saja. Iya betul. Bebas juga melatih siswa, khususnya saya mampu bertanggung jawab mandiri. Betul. Terima kasih banyak sekali. Berikutnya Bu Kuliah, silakan Bu bisa bagi kembali terkait hal Untuk langkah-langkah dari awal sampai akhir, pertama aslinya sebelum perawat pendidikan itu keluar tugas, saya sudah melakukan wawancara dengan kepala program studi masing-masing Pak. Ternyata masih ada beberapa siswa yang dalam berinteraksi dalam pelayanan kesehatannya itu kurang baik. Nah, maka dari itu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu agar sebelum melakukan ini ada persetujuan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu saya melakukan rapat koordinasi dengan semua Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah terkait program ini yang akan dijalankan. Setelah semua Bapak Ibu guru nanti setuju, itu saya melakukan diskusi langsung dengan siswa. Setelah diskusi langsung, maka nanti dalam 2 jurusan ini kita bentuk digabung menjadi satu dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi untuk kegiatan ini maju, istilahnya datangnya itu per kelompok Pak. Untuk misalkan kelompok 1 mengikuti program ini, siswa yang lainnya tetap melakukan pembelajaran praktikum di sekolah di dalam lab. Oke. Hal itu dilaksanakan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah diberikan oleh desa. Misalkan ada kegiatan posyandu di desa A, maka kelompok ini jatahnya. Misalkan ada kegiatan kemarin pas ada banjir, itu ada posko banjir, kita bekerja sama dengan Puskesmas Pati 2 Pak. Di sana kita berikan siswa kelompok lain biar semuanya juga merasakan seperti itu. luar biasa sekali. Jadi sebelum hadirin kita beri aplaus untuk kelima CCP terbaik kita ini yang dibagi. Perlu kami sampaikan juga bahwa masing-masing punya prestasi yang luar biasa. Jadi Pak Yuga ini pernah menjadi pemimpin lomba OSN IPA, ya, sudah membawa siswanya berprestasi di dalam OSN IPA. Jadi luar biasa. Kalau Bu Sofi ini ternyata seringkali menjadi juara guru dalam lomba media pembelajaran, bahkan pernah meraih juara 1 inovatif JSIT. Luar biasa sekali. Guru yang ini sudah nyambut sepedanya guru ini. Jadi kalau kakak guru itu membukaannya harus awal SD, kemudian rapat pendidikan harus dibuka. Luar biasa, luar sekali. Kombinasi juga pernah ya. Kemudian
Ya, ada kalau Bu Dewi ini sebagai bendahara di kepala PAUD ini ya, kepala Kabupaten Pati. Ya, ini TKI juga, TKI Jawa Tengah luar biasa sudah menjadi pengurus organisasi yang tingkat tinggi. Kalau Bu Susulawati ini sudah menjadi divisi humas dan pendampingan konsultasi di komunitas belajar. Kemudian juga seksi kerjasama dan usaha di asosiasi bimbingan aktif ya, UBK. Tentunya prestasi-prestasi ini menjadi motivasi tersendiri untuk bisa tetap mempertahankan, menjaga motivasi untuk tetap konsisten. Terakhir, singkat saja ya, kita akan di sini dalam rangkaian bertanggung jawab mewujudkan generasi emas berkarakter profil pelajar Pancasila. Secara singkat dari Pak Yuda, di bagian mana dari aksi nyata ini didikan profil pelajar Pancasila ini? Monggo silakan. Pak sudah. Ya, kalau dari penggunaan program ini adalah mengenal kritis dan kolaboratif antar kelompok. Ini semua berarti Ya, Yang paling jadi poin utama adalah kreatif. kreatif, luar biasa. Bu Ulia, Dalam hal ini adalah kolaboratif, Pak. Kolaboratif. Karena mencakup semuanya. sama semuanya, luar biasa. Bu Dewi, Bergotong royong. bergotong royong. Terus kalau Bu Mungkin lebih ke mandiri, Pak. profil mandiri, tapi semuanya tetap yang profil dari seluruh profil itu diusahakan tetap terpantau di dalamnya ya. Dan kita sebutkan bersama memang aksi nyata program itu bagi semuanya saja, tidak hanya CGP tapi PP. Kita semua kalau menyusun program tidak hanya menyusun saja, tetapi tetap harus konsisten melaksanakannya. Dan jangan lupa sebesar apa manfaatnya untuk kita, untuk siswa, untuk sekolah, untuk lingkungan, dan juga pasti sesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Kita berevolusi yang meriah untuk kita semua, para CGP hebat yang sudah membuat aksi nyata, dan nanti panjenengan semua bisa menyaksikan seluruh aksi nyata yang digelar ditampilkan di masing-masing stand. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa juga ya para CGP kepada PP-nya. Kita beri apresiasi untuk seluruh PP Angkatan 9 Kabupaten Pati yang turut membentuk, turut membimbing, memberikan arah kepada para CGP ini. Kami minta untuk bisa berdiri, kita bersama-sama untuk bisa silakan dokumentasi, bisa foto. Kami mohon kepada Bapak, boleh PP bersiap. Kami mohon kepada Bapak Pak Sri dari PP berfoto bersama para CGP hebat kita ini. Para PP-nya bisa mendampingi juga, nanti bisa Pak, Aziz, aku naik boleh di. Bapak ini. Ya, silakan untuk seksi dokumentasi dan PP yang belum bisa segera bergabung. Berapa ayo tuh?